Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Ya. Nah, di segmen ini kita mau ngobrol, kita buka pertanyaan nih buat adik-adik teman-teman kita ini. Mungkin ada yang mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Walaupun kebanyakan wanita itu mengartikan lain, sebaik-baiknya wanita di dunia adalah yang memakai banyak perhiasan. Ya. Iya kan, ada yang mengartikan seperti itu, ya kan? Tapi okelah, sekarang pertanyaan buat adik ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra dari STB Alia Jakarta. Saya ingin bertanya, apakah sebaik-baiknya seorang wanita itu selalu mendapatkan pria yang baik juga? Pria baik dapat wanita baik. Pria jahat dapat wanita jahat. Pertama, ayat itu bicara tentang anjuran moral. Anjuran message tentang bagaimana kita harus memperbaiki diri supaya dapat orang baik. Sekaligus memberikan anjuran moral, kalau kita orang baik, kenapa cari laki-laki yang jahat? Sebaliknya, orang itu kalau jahat, ciri-cirinya adalah cari pasangan yang jahat. Ya aneh dong, kalau orang itu sudah bicara orang baik kok carinya jelek, itu berarti bukan orang baik dong. Contohnya seperti tadi yang teman saya bilang, kalau udah nggak cocok karena suaminya kok udah ke kiri, udah belok ke kiri nih, saya nggak mau deh, saya mau lurus aja gitu ya. Namanya orang baik ya. Orang baik kok nggak tahan dengan. Saya seneng dengan tadi ngobrol waktu off air itu. Ini contoh wanita yang baik. Artinya sempat bergening ya kalau memang. Iya, sempet aku bilang kalau kayak gini kita pisah aja deh. Terus sempet kayak gitu. Terus kalau misalnya nazar aku nggak dijalanin terus aku keburu meninggal, kamu tanggung jawab ya. Aku bilang gitu sama dia. Pasti dia takut, nyari yang seperti ini susah loh. Ini sebaik-baiknya perhiasan dunia nih, Masya Allah. Dan dia tidak menuntut lebih loh. Betul, kalau hanya ingin pakai hijab aja. Kalau aja cuma tali loh, luar biasa. Iya loh. Luar biasa. Ini tolong di WhatsApp ya, mohon maaf. Kalau ini aja mainan loh. Mainan. Mudah-mudahan istri saya dengar ya, tetap cantik. Ya, tolong. Ini malahan karambol, ini memainnya Uwi. Ini Natasha pakai itu juga cantik, Pak. Kalau yang lain? Ya kalau yang lain pakai itu juga malah kelihatan istri saya pakein kayak gini nih. Bisa sewot nih ya. Kenapa? Nggak beliin perhiasan terus suruh pakai mainan gini kan. Ya tapi bagus loh, di antara kesolehan wanita adalah tidak menuntut lebih dari kemampuan seorang suami. Tapi sebenarnya kamu minta yang lebih dong, masa cuma tali sepatu gitu. Ini kan produksi aku Pak Ustaz. Gitu. Tuh kan malah dia berkarya loh, membantu suami gitu ya. Itu. Dan karyanya luar biasa loh, tali sepatu bisa dipakai untuk itu. Iya, itu salah satunya. Kreativitas yang bisa dilakukan ibu rumah tangga ya. Online shop tuh. Yang kedua itu bicara tentang hukum. Hukumnya misalnya azani wazaniat, asoleh wasolihat, artinya penzina laki-laki itu dengan penzina perempuan. Karena zina itu tidak mungkin, mohon maaf, dilakukan oleh orang baik dengan orang jelek. Kalau orang zina, dua-duanya itu penzina. Kan iyalah. Iya. Kalau yang baik sama yang jelek terjadi pemerkosaan dong ya. Pemerkosaan. Tapi iya, itu pemerkosaan. Perzina itu dengan perzina. Maka kalau ada WTS pasti ada PTS. Iya. Yang sama tembok. Iyalah. Iya. Nah, itu bicara hukum. Yang kedua, kalau soleh dapat solihah. Karena kalau suaminya sah, istrinya sah, maka tidak terjadi perzinaan. Itu namanya sedekah. Iya. Sedekah itu diantaranya bukan hanya itu, sedekah itu bagian dari kumpulnya suami istri. Makanya istri saya selalu nawari, nggak sedekah malam ini. Nah, gitu bilangnya itu. Wih, nih saya sekarang giliran nyeritain saya nih. Misalnya saya pertama kan pasti ada alasan, saya nggak usah ngungkapin lah apa alasan saya bercerai pertama. Ini temennya lagi nih? Bukan, ini tadi cerita ini. Temennya teman. Jadi kan cerai pertama, cerai kedua nggak usah diceritain alasannya. Apa kan tadi Uwi bilang pasti ada alasannya. Lalu kemudian saya memilih untuk gimana caranya ya supaya saya mendapatkan seseorang yang memang bisa menjadi imam keluarga, yang baik. Karena saya alhamdulillah sampai detik ini saya berusaha untuk menjadi manusia yang baik terus gitu.
Berarti kan saya menuntut orang lain kriteria udah umur segini mah kriteria kayak begitu udah tambah sedikit, Wi. Ya tentu jangan perfeksionis. Oh, oke. Nggak ada nobody perfect kan nggak ada. Semuanya pasti ada lebih dan kurangnya. Sebenarnya yang penting tolerable. Tolerable itu artinya dalam batas-batas yang tertoleransi. Kalau minta yang setiap hari harus tahajud, harus 30 juz segala macam gitu. Oke Kan lah. pengennya yang baik, Wi. Kalau misalnya Iya, saya udah tetapi- hatam dia nggak hatam kan lucu ya. Tapi Ya, kalau, Ca? kalau standarnya terlalu tinggi juga itu bagian dari tidak realistis. Iya gitu. Apalagi kalau pengen gitu, nyarinya jangan di gedung-gedung di musola banyak. Iya. Nyarinya di sono. Yang hafiz Quran ya. Iya banyak. Tapi dianya takut karena katanya penghasilan saya lebih tinggi dari dia. Terus gimana? Ya harus jelasin ke mereka. Iya Gitu. serba salah ya Pak Ustadz, Iya. gimana coba? Tuh kan, saya curhat Iya juga, kan, Wi. gimana? Iya. Makanya ya sudah. Pokoknya kita kasih semuanya pertanyaan itu- yang susah sama Wi. Saya bukan masalah susah, itu gampang kok jawabannya. Oh, gimana, Wi? Kalau saya sih yes. Enggak, artinya ya namanya perjodohan itu pasti begini, namanya suami dan istri itu adalah komplementer. Makanya tidak ada manusia itu diberi jodoh dari kaummu sendiri, artinya dia tidak dijodohkan dengan malaikat. Maka pernikahan tidak mengubah seorang manusia menjadi malaikat. Pasti ada kurang dan lebihnya. Semua orang itu dia sebelum nikah mesranya luar biasa, perhatiannya berada. Tapi begitu punya anak dua kan menjadi beda kan, gitu. Kadang-kadang juga begitu. Dulu juga halus, lembut, wah ternyata setelah nikah yang makannya banyak, kayak yang tidurnya betah, yang ngorok, yang nuntut segala macam ada mungkin. Cintanya bertransformasi Sama-sama ya Pak gitu Ustadz, ya. beda Iya. banget. Soalnya Desta dulu kan, maksudnya bisa dibilang sholat aja bisa dihitung kali waktu belum nikah. Ya. Pas udah nikah sekarang sholatnya udah alhamdulillah, pas sejak Alhamdulillah. umroh. Terus sekarang mulai les ngaji. Nah, itu. Nah, jadi semangat gitu. itu. Yang penting adalah membangun komitmen untuk membangun satu mahligai percintaan itu artinya membangun untuk mensurgakan tadi. Ya, jadi bagaimana suami istri itu komitmen untuk menuju yang lebih baik. Bahwa sekarang ini belum baik, ya nggak apa-apa. Yang penting proses untuk menuju. Kalau berubah dari yang tadinya biasa-biasa saja atau yang jelek menjadi baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tiba-tiba dari baik kemudian akhirnya jadi jelek itu gimana, Wi? Ya berarti tidak cocok. Ya. Padahal dari awal misalnya saya udah mencari nih, saya katakanlah Caca baik, bertemu dengan yang baik. Lalu kemudian sama-sama pengen baik, itu kan harapan semua orang. Tapi kemudian udah sama-sama baik, nggak tahu ya pada saat Iya, menikah ada juga yang berubah kayak menjadi gitu kan jelek. Pak Ustadz. Ya kalau memang tidak tolerable tadi, sudah tidak ada batas-batas syariat, terjalannya agama tidak mungkin, ya sudah bagian itu. Makanya di psiko taklik boleh. Ketika seorang suami itu sudah tidak bisa memberi nafkah lahir batin, Yang tiga tadi. ya dia sudah menyakiti hatinya, menyakiti badannya, tidak ada kabar 6 bulan segala macam, maka jatuhlah talak satu kepada membayar iwat 10.000 kepada Dewan Kesusahan Masjid. Saya hafal banget karena saya sering nasihati pernikahan. Jadi itu di halaman pertama buku nikah, namanya psiko taklik. Kembali lagi bahwa Iya. itu adalah pilihan. Ya. Iya, iya. Ya, karena komitmen itu kalau nggak bisa, karena baik dengan baik itu belum tentu jadi baik. Mohon maaf, es krim itu enak, sate itu enak, tapi kalau dimakan bareng sate sama es krim jadi nggak enak. Tong itu nggak enak, seng itu nggak enak, tapi kalau dipadukan tong, seng, enaknya luar biasa. Artinya bahwa kita baik, mendapatkan tadi yang baik itu Belum tentu cocok. belum tentu baik. Belum Bahwa tentu yang cocok. tahu yang mana baik itu adalah hanya Allah yang tahu. Iya. Gitu ya, Wi ya? Tapi komitmen untuk menjadi baik itu penting. Harus tetap. Iya. Dan Harus tidak tetap ada. semua wanita, biasanya wanita yang baik itu suka ngomong nggak baik. Kalau wanita nggak baik suka ngomong baik dia. Maksudnya? Ya gini kalau wanita Susah, baik nih. filosofinya tinggi. Iya, Oh, makanya filosofi ini tinggi perlu nih. diulang. Gimana? Setelah yang satu ini, filosofinya akan kita dalami tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita Berkesan. Berkesan di hati.